Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat malam berikut di mana saja berada sahabat budaya. Kita berjumpa di obrolan tematik RB pengendalian inflasi dan alhamdulillah di hari ini kita di awal tahun sesuai dengan topik kita yaitu strategi menghadapi inflasi di awal tahun. Saya sudah punya narasumber yang hadir di studio bersama kami Bapak Muhammad Yusri, konsultan rumah kemasan KUKM Sulsel. Kita menyapa. Assalamualaikum Pak Yusri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Awal tahun nih Pak ya. Awal tahun semangat baru, Awal spirit bulan. baru. Awal bulan juga. Awal bulan juga. Semoga tahun barunya menyenangkan begitu Pak Amin, ya. amin, betul, Bu. Baik Pak Yusri, saya panggilnya Pak Yusri ya. Ya, betul. Pak Yusri kalau bicara terkait dengan strategi ya, untuk menghadapi inflasi di awal tahun yang pastinya kita tahulah tahun ini awal tahun ini pasti orang sudah berpikir bagaimana saya bisa inflasi ini tidak bisa menguasai saya tapi saya menguasai dia begitu ya. Nah Pak, sebenarnya apa saja tantangan yang dihadapi UMKM akibat inflasi, terutama dalam hal ini kenaikan harga bahan baku begitu, biaya produksi dan daya beli konsumen serta PPN. Ya betul. Silakan Betul, Pak Yusri. Ya betul, baik, terima kasih Ibu, teman-teman yang sempat mendengarkan hari ini. Tentu mengawali tahun baru kita punya banyak rencana baru, Ya. target-target baru yang sebelumnya mungkin masih rendah harus ditingkatkan. Ya. Cuma kalau untuk saya tahun ini harus ada yang saya turunkan Bu, yaitu berat badan. Iya, karena dibilangnya pas pemeriksaan akhir tahun bilangnya Bapak obesitas gitu. Bukan Bapak saja ya. Oke, Ya. silakan Pak Yusri. Ya baik, intermezzo saja tadi Bu. Ya jadi terima kasih pertanyaan. Jadi memang apalagi akhir-akhir ini menjelang akhir tahun kita sempat was-was apalagi para pelaku UMKM terkait yang namanya kenaikan PPN. Nah ini kan yang menjadi sesuatu hal yang sangat dicemaskan sebenarnya oleh para teman-teman pelaku UMKM khususnya. Tapi alhamdulillah kabar baiknya PPN tidak jadi naik. Alhamdulillah, PPN tidak jadi naik. Tidak jadi 12%. Tidak jadi 12%. Oke. Jadi kemarin sempat saya ikuti informasinya, beritanya, Pak Presiden sudah menyatakan PPN 12% tidak jadi naik, tapi yang naik hanya untuk barang-barang mewah. Oh iya. Nah, jadi misalkan Ibu mau beli supercar itu 12% Bu. Iya. Mau beli kapal pesiar 12%. Nah, tapi untuk semua kebutuhan pokok alhamdulillah ya masih tetap 11%. Nah ini salah itu yang satu penting ya, Pak mungkin Yusri ya, betul Bu. disyukuri ya. Ya salah satu kado awal tahun kita lah tahun ini. Iya. Ya alhamdulillah yang diwanti-wanti yang dicemaskan oleh para pelaku usaha akhirnya tidak terwujud. Iya. Tetap 11%. Iya. Nah, Dari jadi yang UMKM senang begitu Pak ya Yusri ya. harusnya senang sih, apalagi terkait yang disampaikan tadi. Begitu PPN naik pasti inflasi. Itu Biaya pasti. produksi juga pasti naik Pak ya. Jelas. Oke. Karena kalau PPN naik, misalkan pukul rata semua, baik itu apalagi kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan para pelaku UKM kita itu pasti akan naik. Harga pasti naik. Harga naik, imbasnya pasti biaya produksi juga naik. Itu jelas. Barang-barang naik, biaya produksi naik, hasilnya apa? Pasti semua barang-barang juga yang diproduksi oleh teman-teman UKM kita mau tidak mau harus dinaikkan. Iya. Apa boleh buat, pasti akan dinaikkan harganya. Kalau naik harganya, pembeli, imbasnya juga ke pembeli. Masa mahal ini harganya? Enggak jadi beli deh. Akibatnya apa kan? Daya beli malah turun. Menurun. Daya beli malah menurun. Ini yang tidak kita harapkan, tapi ya alhamdulillah
dengan adanya kebijakan baru dari Bapak Presiden, alhamdulillah kita sangat senang sekali. Iya. Tidak jadi naik PPN 12%-nya, tapi tetap naik hanya untuk barang-barang Tertentu ya. mewah. Iya. Nah, cuma saya kurang tahu ini apakah misalkan dalam hal ini kebutuhan pokok tapi yang dalam hal ini bentuknya premium, itu saya masih belum tahu apakah itu ikut naik juga. Nah, misalkan beras nih. Beras kan tentu ada tingkatannya, ada tingkat yang biasa, ada tingkatan yang premium, bahkan ada yang organik yang lebih mahal. Iya. Nah, tentu kan orang-orang kaya pasti belinya yang mungkin organik. Karena harganya mahal. Iya. Nah, jadi kami belum tahu sih apakah itu hanya diberlakukan untuk produk-produk barang-barang mewah tadi atau kebutuhan pokok tapi yang premium juga ikut naik PPN-nya, itu kami belum dapat infonya sih. Tapi yang terbaru itu adalah kenaikan PPN untuk barang-barang mewah. Oke, alhamdulillah. Baiklah. Jadi kita yang tidak bisa beli barang-barang mewah ya alhamdulillah begitu ya. Ya, alhamdulillah. Itu kekhawatirannya teman-teman UKM yang kemarin, karena jangan sampai PPN naik, barang-barang naik, akhirnya harga harus dinaikkan. Tapi UMKM yang barang mewah juga pasti was-was juga Pak Yusri ya, karena mereka juga pasti akan mengalami hal itu. Ya, pasti. Pokoknya kalau dia sudah masuk ke barang-barang yang lux, barang-barang mewah, itu pasti akan naik. Aduh, 12%. Semangat Ki promosi di. Baik, Pak Yusri, bagaimana kemasan produk yang dapat menjadi salah satu, apakah juga ini produk itu dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga jual produk UMKM? Iya, tentu Bu. Yang namanya, karena kan kami di Rumah Kemasan Dinas Kependudukan Provinsi Sulsel, kami sering membantu teman-teman UKM dalam hal perbaikan kemasan, perbaikan nilai, perbaikan desain, bahkan sampai perbaikan kualitas. Nah, tentu kami harapkan juga dengan adanya perbaikan kualitas kemasan, tentu akan meningkatkan juga harga nilai produknya. Begitu. Dan bahkan mungkin perlu kami sampaikan juga untuk teman-teman tahun ini, alamat kami yang sebelumnya di Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan AP Peterani, mulai tahun ini insya Allah akan pindah ke Gedung PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu di Jalan Metro Tanjung Bunga. Oh, dekat belakang kantornya. Betul, Bu. Di RRI sini ya. Nah, betul. Nah, justru inilah nilai plusnya, karena kita di PLUT sekarang itu sudah mengembangkan konsep New PLUT. Nah, jadi kita di situ sudah ada inkubasi bisnis, bahkan teman-teman yang mau memanfaatkan dapur, di sana kita sudah siapkan ruang dapur. Bisa digunakan oleh teman-teman pelaku UKM untuk inkubasi, itu bisa, dan bahkan kita punya ruang jahit di situ. Iya, tahu. Keren sekali. Bagus ya. Insya Allah akan diresmikan dalam waktu dekat ini. Semoga ya kita bisa melihat ya kemajuan UMKM Amin, punya amin. PLUT di sana ya. Oke, Pak Yusri, strategi apa saja yang dapat dilakukan UMKM untuk menghadapi tantangan inflasi, seperti mungkin efisiensi produksi, inovasi produk, atau mencari bahan baku alternatif? Ya, betul. Memang ada beberapa sih strategi yang teman-teman UKM perlu jalankan dalam menghadapi inflasi. Tadi Ibu sudah sebutkan efisiensi produksi. Jadi teman-teman dalam memproduksi upayakan jangan terlalu berlebihan cost biaya produksinya. Dalam hal ini misalkan biaya, pernah ada beberapa kejadian teman-teman pelaku UMKM misalkan berlebihan dalam membeli bahan baku. Berlebihan dalam membeli bahan baku. Yang dikhawatirnya ketika berlebihan dalam pembelian bahan baku tidak diiringi dengan produksi yang menggunakan bahan baku tersebut. Akhirnya apa? Bahan baku tinggal. Dan bisa jadi ada risiko juga ketika bahan baku tinggal akan rusak. Nah, ini pernah ada beberapa teman-teman UKM yang alami. Terutama misalkan pembelian terigu misalkan, sebagai contoh. Ketika ditumpuk, ya takutnya kan mungkin kenaikan inflasi nih. Akan bakalan naik harga tepungnya, akhirnya ditumpuk sebagai persiapan stok. Nah, ternyata begitu jualan tidak dibarengi dengan penjualan produk. Akhirnya apa boleh buat, yang terigu kemarin di stok banyak yang rusak. Nah, itu salah satu efisiensi dalam penggunaan bahan baku. Jadi itu teman-teman bisa
kuasai, bisa lihat bagaimana pertumbuhan penjualan dengan ketersediaan stok. Nah, jangan sampai misalkan terjadi hal yang seperti itu kan. Ada begitu ya Pak Yusri ya? Ada. Bahkan kan maunya hemat, maunya untung, malah buntung. Oh iya. gara-gara kerusakan bahan baku dan seterusnya. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan sumber bahan baku alternatif? Adakah yang seperti itu Pak Yusri diberikan kepada mereka bahwa ini alternatifnya untuk kalau tepungnya habis ada ya usaha lain yang bisa digeluti atau bahan yang lain? Ya, kalau untuk bahan baku alternatif sih memang terus terang untuk di pelaku UMKM kita, kalau kita bicara masalah UMKM, memang masih agak susah. Karena pertama ketersediaan teknologi informasi, kemudian kemampuan SDM kita, apalagi teman-teman UKM dalam mencari alternatif-alternatif yang lain itu memang akhir-akhir ini agak susah sebenarnya, Bu. Dalam mencari produk-produk alternatif misalkan ya. Misalkan kan terigu itu ada pengganti alternatif yang lain, misalkan dari singkong misalkan, tapi ya tergantung juga dari jenis produknya, apakah produk yang dihasilkan itu bisa menggunakan bahan baku tersebut. Ya, tapi memang pasti ada tantangannya lah ketika mau membuat atau mencari bahan baku alternatif yang lain. Ya, mau tidak mau harus diriset dulu, harus dipelajari dulu apakah bahan baku alternatif ini mampu menggantikan bahan baku yang sudah ada sebelumnya. Begitu. Gitu ya. Oke, baik. Baik, kembali lagi, bantuan apa saja Pak Yusri yang bisa diberikan Rumah Kemasan KUKM Sulsel kepada UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing? Ya, baik. Terima kasih Bu. Nah, kita di Rumah Kemasan UMKM Sulawesi Selatan, ya teman-teman, kita pertama memberikan edukasi tentang kemasan, itu yang pertama. Jadi kita berikan edukasi tentang kemasan dalam hal, misalkan pertama apakah produk teman-teman ini yang dihasilkan oleh UMKM sudah sesuaikah kemasannya atau tidak? Karena ini sangat berpengaruh sekali. Ketika kemasannya kurang tepat misalkan, bahkan bukan lagi bisa membuat produknya bertahan lama, tapi bahkan bisa merusak produk. Saya kasih contoh, misalkan beberapa contoh kasus, ada teman-teman pelaku UMKM yang pernah datang ke kantor, produknya frozen food, cuma kan kadang-kadang karena belum tahu nih, ini kalau saya buat produk frozen, kira-kira kemasan apa yang cocok. Akhirnya pokoknya ada khusus ya Pak ada khusus, Yusri ada ya? khusus. Nah, jadi yang paling cocok itu adalah kemasan plastik nilon. Kenapa plastik nilon? Karena itu yang paling kuat. Ketika disimpan dalam suhu beku itu bisa menjaga pertama kualitas produk, yang kedua ketahanan produk, yang ketiga usia produk. Jangan sampai ketika memilih kemasan yang salah malah bisa rusak. Kemasan rusak pasti produk rusak. Ketika produk rusak, yang tertera di situ mereknya siapa? Nah, brandnya sendiri. Brandnya. Nah, jadi ketika misalkan datang pelanggan misalkan atau pembeli begitu melihat, waduh ini rusak nih. Enggak mau beli lagi deh. Nah, berjamur biasa ya, begitu Pak Yusri misalkan pecah misalkan, yang paling banyak itu adalah pecah. Oh begitu. Ya, misalkan, apa biasa yang pecah Pak Yusri? Nah, kami pernah kedatangan salah satu teman-teman pelaku UKM. Ya, tadi misalkan dia produknya frozen tapi dia pakai kemasan plastik metalis. Plastik metalis dia gunakan untuk produk bumbu coto. Itu hari dia simpan di freezer. Nah, ternyata kemasan dia pakai itu pecah. Oh begitu. Iya, pecah. Kenapa pecah? Kita tahu bagaimana ini ya, ada harga, ada logat-logat Makassar juga ikut. Iya, tidak apa-apa, justru bagus itu karena orang budaya kita di sini, dialeknya harus pakai. Lalu? Jadi misalkan kita tahu bagaimana karakter pembelinya di Makassar. Kalau dia buka freezer, sudah tersusun rapi, dibongkar itu karena mau cari misalkan, cari yang apa? Yang bagus Yang paling bagusnya, padahal sama aja sebenarnya. Oh begitu. Akhirnya dibongkar, dicari yang paling bawah. Akhirnya kan produknya yang sebelumnya sudah tersusun rapi, terbongkar. Ya karena salah satu tipikal pembelinya kita,
Ya suka sekali membongkar Betul. freezer. Ibu-ibu nih, saya juga ngaku. Ngaku biasa ya. Ternyata ada seperti itu, Pak. Akhirnya Ya. kan akan berdampak ke produk Iya. yang terbanting kanan kiri misalkan. Nah, ini kan berpotensi membuat kerusakan produk, apalagi di kemasannya. Nah, ketika kemasannya tidak tepat, pasti akan pecah, akan robek. Nah, makanya sebaiknya pakai kemasan yang tepat. Nah, itu yang pertama. Jadi kita sampaikan ke teman-teman cari kemasan yang sesuai dengan produknya. Terus bantuan yang kami berikan adalah yang kedua, fasilitasi desain kemasan. Iya. Nah, ini jadi kita di Rumah Kemasan sebenarnya sudah lebih dikenal bukan lagi sebagai desain grafis, tapi desain gratis, Bu. Oh, begitu. Wih. Ya, karena susah. ya, yang kita bantu ini teman-teman pelaku UMKM, iya. ya semua desainnya gratis. Jadi bukan desain grafis tapi desain gratis. Bukan artinya gratis, murahan, desainnya murahan tidak. Ya tentu kita buat desainnya semaksimal mungkin, sebaik mungkin, walaupun gratis. Ya karena inilah bentuk bantuan fasilitasi pemerintah yang diberikan ke teman-teman pelaku UMKM. Gitu, Bu. Nah, terus yang ketiga yang kami bantu teman-teman pelaku UMKM adalah dari sisi legalitas usahanya. Legalitas usaha, Betul. izin dan lain sebagainya. Ya, Oke. jadi Apa saja itu yang diberikan legalitasnya? PRT atau apa saja? ya betul, Bu. Jadi yang namanya kemasan kan kalau kita lihat Iya. hampir semua sertifikasi legalitasnya ada di kemasan. Kemasan, iya benar. Hampir semua sertifikasi legalitas produk itu ada di kemasan. Jadi yang paling pertama kalau misalkan teman-teman pelaku UMKM datang, ya sebelum kita masuk ke kemasannya pasti kami identifikasi dulu. Oke. Jadi misalkan pertama Bapak Ibu sudah punya izin usaha enggak? Oh, Nah, iya. dalam hal ini nomor induk berusaha NIB. Nah, jadi kalau belum kami buatkan. Free. Oh, Lagi-lagi iya. gratis. Tahu. Jadi dari situ karena Mohon maaf ke belakang ini ya, ke tempat Bapak ya yang Ya, akan betul, baru di nanti kantor, ini ya. di kantor. Oke, lanjut ya. Halo. kemudian dari izin usaha kalau sudah ada baru kita bisa lanjut ke izin berikutnya. Contoh apa saja misalkan pembuatan izin edar dalam hal ini PIRT. Oke. Nah, ketika teman-teman pelaku UMKM mau membuat misalkan suatu produk, ya tidak bisa membuat PIRT atau izin edar ketika belum punya NIB, nomor induk berusaha. Begitu juga kalau misalkan ada teman-teman pelaku UMKM yang mau mengurus halal, jadi kami tanya, Mbak sudah dihalalkan atau belum? Insya Allah kami siap halalkan. Produknya maksudnya, Bu, produknya. Lain ini ya Pak Yusri ya. Maksudnya produknya. Oke. Iya lanjut. Nah, jadi yang kita bantu itu juga selain izin usaha, Iya. izin edar, kita bantu juga dari Halal. sisi halal produknya dan semua itu gratis, Wah, tidak dipungut biaya sama sekali. nyaman Begitu. deh. Nah, jadi teman-teman pelaku usaha yang berminat dibantu oleh Rumah Kemasan dalam hal ini Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi kita nanti di Pusat Layanan Usaha Terpadu bukan hanya ada Rumah Kemasan, Bu, tapi kita punya 7 konsultan yang lain yang insya Allah siap membantu teman-teman UKM dalam mengembangkan usahanya. Alhamdulillah, iya tahu. Dan semua insya Allah free, tanpa dipungut biaya sama sekali. Alhamdulillah. Baik, yang mau bergabung silakan di 0811 409 2250 mau bertanya terkait dengan bagaimana itu produk sahabat budaya ya, mau Kak usaha contoh. Ya. Mau Kak usaha tapi tidak ada izinku, nanti silahkan bertanya sama Ya, Pak boleh, Yusri. boleh. Apa saja yang perlu dipersiapkan mungkin pada saat mau buat PRT, mau buat yang namanya halal, itu kan pasti semua ada persiapan bentuk betul, foto, harus ada, Bu. fisik, KTP. Apa yang mungkin mau dipersiapkan nanti boleh ditanyakan ke Pak Yusri yang mau punya usaha lebih dikenal lagi, Iya. begitu ya. Baik, Pak Yusri kembali lagi nih. Sebenarnya UMKM ini dalam menghadapi persaingan, apa sih kemasan yang menarik dan baik ya? Ya, betul. Apakah harus warnanya mencolok ataukah gambarnya yang harus imut-imut, amit-amit? Mohon maaf, ini intermezzo ya. Silakan Pak Yusri. Ya, jadi sering juga kami sampaikan ke teman-teman pelaku UMKM, ya yang namanya persaingan mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan kita hadapi. Ya. Di persaingan usaha. Bahkan sering kami sampaikan juga ke teman-teman pelaku usaha, Iya. namanya pesaing itu ibarat rezeki.
yang kadang-kadang datang dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, begitu juga pesaing usaha. Kadang-kadang datang dari arah yang tidak diduga-duga. Hari ini mungkin kita bisa klaim, saya orang pertama yang jualan produk ini. Tunggu-tunggu besok-besok pasti muncul pesaing tak. Tunggu besok-besok muncul ada lagi, bukan hanya kita sendiri yang jualan. Bahkan mungkin pengalaman pribadi Ibu sendiri mungkin. Misalkan dalam satu jalan, misalkan atau dalam satu lokasi, hanya orang itu yang jualan. Laku. Tidak lama kemudian muncul orang yang jualan dengan produk yang sama. Dan kita sebagai pelaku usaha, kita tidak punya hak melarang orang menjual produk yang sama. Tapi biasa tuh ada tidak enakan Pak Yusri. Sudah di tetanggaku menjual, muka juga menjual, indah enakku. Itu orang Indonesia lumrah ya Pak Yusri ya, tidak bisa dipungkiri itu. Kodong dia juga menjual, muka juga menjual, indah enakku. Berjualannya juga sama. Sama produk yang sama Pak Yusri, itu manusiawi ya, biasa muncul. Nah mungkin dengan kemasan itu ya bisa membuat itu perbedaan atau bagaimana Pak Yusri? Nah, disinilah fungsi dan perannya kemasan yang pertama. Yang kedua, dari sisi legalitas tadi, bagaimana kita mau menjual produk ketika izin usaha, apalagi dalam hal ini izin edar saja itu tidak lengkap. Dan saya bisa pastikan sekarang Bu, tidak ada satu toko pun sekarang, apalagi toko retail modern, yang mau menerima produk yang tidak punya izin edar. Pasti, itu pasti. Bukan hanya toko offline, bahkan toko online pun sekarang sudah mewajibkan yang namanya legalitas. Nah, misalkan ketika Bapak Ibu nih sudah punya produk, punya toko online, baik di marketplace maupun di tempat-tempat lain, pasti sekarang sudah tersedia kolom izin edar dan halal. Nah, jadi tidak bisa menjual kalau belum punya minimal 2 hal tersebut. Apa itu Pak Yusri? Izin edar dan halal. Oh, itu dia. Karena ini sekarang yang kedua hal ini adalah wajib. Oh, begitu. Apalagi untuk produk makanan minuman. Yang dalam kemasan Pak Yusri ya. Betul. Oke, ini hati-hati nih juga teman-teman sahabat budaya. Yang mau bergabung silakan di 0811 409 250. Saya dan Pak Yusri akan jeda dulu. Pak Yusri, kita akan kembali baik, sesaat lagi. Kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini. Karapi ku urangi rewa selebak lalutan ku kana temu damin ramu nyawanu Deji kuasing memang tae datonja kutaya lonri janjinu ia tunggu ku antalai janji tanu rupai tekan
lupa Rikaninu. Kuase memang Taeda tonja kutaya Lanri janjinu Ia tumbuh ku antalai janji tanu rupai takkan lupa rikananu janji tanu rupai takkan lupa Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Nggak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya, Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini bersama Pak Yusri. Dan Pak Yusri ini masih bicara terkait dengan strategi menghadapi inflasi di awal tahun. Dan tentunya ini Pak Yusri sendiri adalah konsultan rumah kemasan KUKM Sulsel. Baik, Pak Yusri, ada yang mungkin ya kalau kita memilih bahan begitu ya, untuk bahan kemasan sendiri Pak Yusri itu yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan biaya terjangkau, ada Pak Yusri? Takutnya kan kalau biasa yang tadi Pak Yusri bilang dari nilon itu tidak hancur, atau bagaimana nih Pak Yusri? Ya betul Bu. Iya, silakan. Jadi sebenarnya kalau mau bicara kemasan ramah lingkungan ada polemik sebenarnya. Polemiknya di mana hampir dikatakan tidak ada kemasan ramah lingkungan ramah di kantong. Itu polemiknya tuh Bu. Iya, oke. Hampir dipastikan tidak ada satupun kemasan yang ramah lingkungan itu ramah di kantong. Iya juga.
juga. Karena kalau yang biasa tuh kita beli-beli di market-market biasa betul. Harganya itu 2.500. Ha-ha. Kalau kantong plastik itu dibeli, banyak mie di dalam, nah murah biasa 2.500. Iya, bahkan gratis. Ide enak taunya, itu yang kita cari di. Iya. Oke deh, silakan Pak Yusri. Nah, disinilah polemiknya sebenarnya, Bu. Jadi harapannya memang ke depan kita sangat berharap mungkin campur tangan pemerintah sebenarnya. Nah, jadi dalam hal ini mungkin ada subsidi misalkan untuk harga-harga kemasan yang ramah lingkungan, akhirnya yang sebelumnya cukup mahal mungkin bisa ditekan harganya sehingga bisa dijadikan sebagai pilihan utama oleh teman-teman pelaku UMKM kita. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Tapi ya tentu saja dalam hal ini kami juga di Rumah Kemasan sering memberikan edukasi ke teman-teman pelaku usaha. Setidaknya jangan lagi menggunakan kemasan yang benar-benar berisiko tidak hanya lingkungan tapi juga untuk kesehatan. Nah, salah satu contoh adalah kemasan styrofoam. Oh iya, Styrofoam. Kenapa itu Pak Yusri? Di antara seluruh bahan jenis kemasan yang perlu teman-teman ketahui, satu-satunya yang tidak bisa terurai di lingkungan dan berisiko kanker, bisa menimbulkan penyakit kanker adalah styrofoam. Nah, biasa itu dipakai Pak Yusri. Nah, justru itulah yang menjadi favorit kebanyakan oleh teman-teman pelaku usaha, apalagi kalau misalkan nasi kuning, nasi goreng, nah, mie goreng. Yang paling berbahaya adalah bubur. Kalau pagi-pagi, pakai begitu Pak Yusri. Jadi, tapi ada pengganti yang lainnya Pak Yusri? Ya sebenarnya alhamdulillah sekarang sudah ada pengganti yang lebih ramah lingkungan. Dalam hal ini terbuat dari kemasan kertas tapi tetap dilapisi plastik. Ya tetap ada lapisan plastiknya. Tahu. Itu sudah mungkin resikonya untuk lingkungan dan kesehatan sudah bisa diminimalisir. Tapi yang kami sering sampaikan ke teman-teman pelaku usaha, sebisa mungkin jangan pernah lagi pakai yang namanya kemasan styrofoam. Oh, itu dengar ibu-ibu, bapak-bapak di yang UMKM, makanan dan lain sebagainya begitu. Pak Yusri itu saya lihat yang kayak mungkin yang kita maksudnya kayak biasa mie pangsit gitu ya. Ya. Seperti itu ya maksudnya. Kan biasa kadang-kadang kalau dari sisi pelanggan nih. Iya. Biasanya kan kalau beli makanan bungkusannya ada yang warna putih itu. Yang seperti gabus. Nah, itu styrofoam itu. Betul. Nah, yang pakai mie pangsit begitu tuh Pak Yusri. Nah, kalau ada itu yang kayak mangkok-mangkok itu juga sudah bisa digunakan kayak rice box. Ya, kayak rice box begitu, rice bowl. Jadi kemasan rice bowl namanya itu menurut kami ya itu sudah dapat dijadikan sebagai pengganti styrofoam. Oh, itu. Ya, karena itu sudah lebih ramah lingkungan karena terbuat dari kertas dan paling yang menjadi perhatian juga adalah dari sisi kesehatannya. Makanya kami di Rumah Kemasan juga tentu memberikan edukasi-edukasi terkait, apalagi ketika kemasan tersebut memiliki dampak buruk terhadap kesehatan, apalagi lingkungan juga. Inilah peran-peran kita membantu teman-teman pelaku usaha untuk memberikan kesadaran tentang pentingnya kemasan, tapi bukan hanya dari sisi desainnya, bukan hanya dari sisi ekonomisnya, karena kan kalau mau bicara ekonomis tentu itu yang paling ekonomis. Styrofoam. Tidak ada kemasan yang paling ekonomis selain itu kemasan styrofoam. Cocok paling gampang ekonomis. Gampang sekali tinggal buang saya sudah ringan tongi. Ya, tapi hati-hati. Dampak efeknya sangat besar. Bukan hanya ke lingkungan tapi apalagi kesehatan. Nah, tapi mungkin tentu ada pertanyaan dan sering saya mendapat pertanyaan seperti itu, seperti yang masalah kemasan itu tadi. Kalau berbahaya untuk lingkungan, berbahaya untuk kesehatan, kenapa dijual? Iya, itu. Betul. Kenapa dijual? Ditomi berbahaya dijual. Karena ekonomis kah itu? Itu salah satu faktor. Dan yang kedua, ini kalau kita mau lihat dari sisi logikanya, kasusnya mirip-mirip dengan, mohon maaf nih Bu, saya harus sampaikan dengan rokok. Oh, begini. Rokok di kemasannya tulisannya apa? Dilarang merokok. Bahkan ada tulisan merokok membunuh. Iya,
Ada orang di gambarnya lobang lagi Nah, itu. tenggorokannya, tapi tidak dipedulikan. Kenapa masih dijual? Ya. Nah, ini kurang lebih kasusnya sama dengan Ada untung nasi itu. Nah, itu selesai. tadi. Tutup buku ini, Pak Yusri ini. Gitu. Tapi ada aturan yang baru yang sempat kami ikuti regulasinya, katanya baru katanya sih. Mungkin 2029 semua penggunaan styrofoam nanti akan di stop. Alhamdulillah. 2029. Nah, itu yang sempat pernah kami dengar juga dari pusat. Regulasinya mungkin akan diberlakukan full pada 2029. Cuma saya kurang tahu kenapa harus 2029. Ada teken kontrak. Mungkin Bu, mungkin. Buka kartu lagi. Baik, kembali. Pak Yusri, adakah contoh kasus UMKM yang berhasil mengatasi tantangan inflasi melalui inovasi kemasan? Ya, ada sih beberapa, mungkin saya Bilang tidak saja, nggak perlu apa-apa, sebut merek Ji. mungkin ya, tapi ada Iya. beberapa contoh-contoh teman-teman pelaku UMKM dalam hal ini. Pertama, dari sisi kemasannya, ini Iya. kan ya inflasi kenapa bisa naik karena kenaikan bahan baku. Jadi kalau mau misalkan lebih hemat dari Iya. sisi permodalan, tentu dibeli dalam jumlah besar. Ketika kemasan tersebut dibeli dalam jumlah besar, tentu akan bisa mengurangi biaya produksi. Berapa biasa maksimal kalau dari Bapak sendiri yang membuat kemasan itu? Ya kalau kami bisa mulai minimal 100, tapi tentu saja dengan minimal order yang sedikit, tentu harganya akan lebih tinggi dibanding ketika teman-teman memilih jumlah yang besar. Kayak bukan 500.000 itu lebih murah. Ya misalkan perbandingan antara 100 lembar dengan perbandingan 5.000 lembar itu selisihnya sangat jauh sekali. Nah Jadi tentu itu salah satu ya ya, inovasi ya yang salah satunya adalah cuma kalaupun misalkan teman-teman pikir wah berarti harus tambahan modal dong. Iya, banyak itu goceknya keluar. Banyak nih, Iya. butuh modal nih. Nah, Iya. alhamdulillah kan sekarang pemerintah juga sudah banyak memberikan fasilitasi bantuan. Dalam hal ini adalah bantuan KUR, kredit usaha rakyat. Dan tentu ini juga merupakan bantuan yang diberikan melalui pemerintah dengan tingkat suku bunga yang sangat rendah. Dan bahkan juga ada kebijakan baru lagi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu baru-baru di akhir tahun kemarin. Iya. Nah, itu ada penghapusan utang UMKM. Oh begitu. Betul. Ini menyangkut dengan kebijakan apa yang Ya, telah kebijakan atau pemerintah. yang sedang dilakukan pemerintah ya untuk Ya, betul, Bu. mengendalikan inflasi, khususnya berdampak pada UMKM. Ya, tentu sangat berdampak. Iya. Apa itu salah satu Ya, salah satunya adalah kebijakan yang dilakukan? yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu melalui peraturan pemerintah nomor 47 2024. Iya. Nah, jadi ini sangat Ih, baru 2025 sekali. Mi. Ini ditetapkan tahun lalu, akhir tahun kemarin. Nah, ini juga berita gembira sebenarnya. Iya, silakan Pak. Walaupun Yusri. 2025, Iya. tahun lalu baru ditetapkan, ini sangat memberikan efek positif untuk teman-teman pelaku usaha, apalagi yang punya utang. Teman-teman, apalagi kita sendiri Bu, sudah pernah merasakan bagaimana ketika COVID itu melanda. Iya, benar. Luar biasa sekali efeknya, luar biasa sekali dampaknya. Banyak teman-teman pelaku Gulung UMKM yang tikar. harus gulung tikar, belum lagi utang yang menumpuk. Benar. Nah, jadi dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru ini, melalui penghapusan hutang, sebelumnya yang tidak bisa mendapatkan kredit karena hutang masih ada sebelumnya, akhirnya punya peluang lagi untuk mendapatkan kredit. Oh, ada begitu Ya, sekarang Pak begitu. Yusri. Oh. Dengan adanya peraturan pemerintah ini. Jadi harapannya teman-teman UKM yang sudah Iya. tidak bisa mengajukan kredit karena masih ada utang, diputihkan akhirnya bisa mengajukan kredit lagi. Wah. Ya, tapi tentu ada persyaratan ya. tertentu ya. Mohon maaf, ketentuan dan persyaratan Ya, berlaku. ada S dan K-nya. Iya, oke deh. Baiklah. Apa Pak Yusri yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk membantu UMKM menghadapi tantangan inflasi? Ya, teman-teman UKM ini juga ada kabar baik yang sebenarnya sudah dijalankan beberapa tahun ke belakang adalah pemerintah sudah menetapkan 40% penganggaran itu harus dibelanjakan untuk para pelaku usaha, dalam hal ini UMKM. Semoga sampai ke tangan yang tepat. Ya, 40%. Nah, cuman kan ya namanya pengadaan pemerintah, tentu kan tidak bisa misalkan
orang Pemdanya turun langsung ke pasar mau beli ini beli itu kan tidak mungkin. Nah, Tentu itu. ada mekanismenya. Nah, mekanismenya adalah harus melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Dan harus didata. Ya, makanya teman-teman nih harus juga melek digital nih. Ini penting sekali. Iya. Bagaimana apa mungkin itu? bagaimana mungkin caranya? teman-teman mau dibeli produknya oleh pemerintah ketika tidak terdata di sistem. Oh iya. Nah, di sini kan sudah ada sistem yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi teman-teman harus mendaftarkan di situ. Jadi begitu pemerintah mau membeli produk tak, di situ sudah tersedia. Oh begitu. Ya, melalui Biro Pengadaan Biro Barang dan Jasa di situ ada. Oh jadi ini ceritanya diborong dari pemerintah begitu. Ya, jadi ada sistemnya sendiri melalui e-katalog namanya. Nah, ini untuk pemerintah. Iya. Nah ke BUMN beda lagi. Oh ada. Ada. Oke, bagaimana Nah, itu? melalui Pak BUMN Yusri? ada yang namanya PADI. Apa itu Padi? Pasar Digital Indonesia. PADI UMKM, Pasar Digital UMKM. Lalu? Nah, kalau di PADI itu konsepnya pembelinya adalah BUMN. Nah, ini penting sekali teman-teman mengetahui hal ini. Iya. Ketika produk UMKM ini kan selama ini konsepnya apalagi teman-teman UMKM pasti B2C. Business to consumer, pembeli langsung. Betul. Kalau mau dapat omset yang lebih tinggi ya, konsepnya lebih bagus B2B, business to business. Tidak mungkin misalkan BUMN mau belinya ya satuan Iya, pasti pasti jumlahnya banyak tuh. Iya, satu truk maksudnya. Misalkan seperti itu. Iya. Nah, tapi teman-teman harus terdaftar di PADI, namanya Pasar Digital UMKM namanya. Apakah rata-rata UMKM kita yang Pak Yusri tangani ini sudah terdaftar di PADI juga? Ya, Atau harus alhamdulillah. mereka yang daftar semua? Ada yang sudah terdaftar, ada juga yang masih belum. Terus ini harus mereka yang daftar atau dari pihak Pak Yusri sendiri yang? Nah, teman-teman mendaftarkan? sebaiknya mereka yang daftarkan. Nah, jadi Tapi diarahkan dari Pak Yusri. ya dan kita bisa bantu teman-teman. arahkan. Kita bisa bantu arahkan dan kemudian sudah banyak juga program-program bantuan dalam hal ini pelatihan, kegiatan seminar, itu pasti kita sampaikan. Jadi untuk teman-teman yang jualan sudah akan sangat ketinggalan ketika tidak melek digital. Ya. Nah, ini penting sekali, teman-teman harus Itu melek nih digital. harus tahu, dikasih tahu Pak Yusri pelatihannya. Ya, betul, bikin betul. kemasan sendiri. Pak Yusri di tempat Bapak sudah diajar untuk membuat kemasan sendiri atau masih ditangani oleh Pak Yusri sendiri? Nah, dan jadi kalau kawan-kawan? ya betul. Jadi kita di rumah kemasan selama ini kita bantu teman-teman UMKM. Selama yang kami lihat sebenarnya banyak kemasan teman-teman UKM sudah bagus sebenarnya, sudah eye catching lah. Ya. Nah, tapi di sisi lain yang namanya desain kemasan itu ada regulasinya. Oh begitu. Betul. Ada regulasinya aturannya. seperti apa tuh Pak Yusri? Nah, jadi minimal dalam hal regulasi harus mencantumkan beberapa hal yang wajib diketahui oleh konsumen. Karena kan kita ada nih yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Iya. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di situ diatur konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait produk yang dikonsumsi baik berupa barang maupun jasa. Terutama expirednya. Nah, itu dia. Nah, di situ jadi yang namanya desain kemasan tidak hanya dari menariknya, tidak hanya dari sisi kerennya, tapi yang paling penting adalah sesuai regulasinya. Karena itu ada diatur di dalam Peraturan BPOM 31 2018. Oh, ada aturannya. Ada aturannya. Jadi UMKM hati-hati juga ada aturan Nana. Betul. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Pak Yusri, bagaimana pemerintah dapat bersinergi dengan UMKM dalam upaya pengendalian inflasi, dan berikutnya bagaimana dapat UMKM ini dapat berkolaborasi dengan UMKM lainnya Ya, untuk betul, menghadapi betul. tantangan inflasi, misalnya melalui pembentukan kelompok usaha bersama, dan juga apa peran distributor dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan produk di pasaran. Betul. Rangkum saya Pak Yusri. Ya, baik. Silakan. Nah, jadi salah satu hal yang tadi dukungan pemerintah yang sempat kami sampaikan adalah dukungan 40% anggaran belanja daerah itu wajib dibelanjakan untuk produk-produk UMKM. Nah, jadi taruhlah misalkan pemerintah nih, entah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan sampai pemerintah kabupaten kota, ketika mereka misalkan membuat seminar misalkan, atau membuat workshop misalkan, membuat suatu kegiatan, pertemuan diskusi, kan pasti ada makan minum tuh. Iya. Itu kan pasti ada. Iya. Nah, jadi salah satu bentuk bantuannya adalah
menggunakan produk-produk yang dibuat oleh UKM-UKM kita. Nah, disitulah salah satu hal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi teman-teman UMKM melalui pembelanjaan anggaran daerah, tapi dialokasikan untuk teman-teman pelaku UMKM. Begitu. Ya, okay. Nah, kemudian tadi sempat ditanyakan juga kelompok usaha bersama. Yeah. Nah, jadi teman-teman bisa nih misalkan buat kelompok, taruhlah misalkan kelompok pengusaha A, tapi dalam hal ini kelompoknya adalah kategori bakery misalkan. Okay. Nah, ketika belanja bahan baku, taruh misalkan terigu tadi, mana lebih murah ketika dibeli kiloan atau karungan? Karung lah. Ya, tentu lebih murah ketika dibeli dalam bentuk karungan. Atau itu biasa orang beli dalam bentuk kardus. Ya, cuma kan kadang-kadang ketika kita mau beli dalam jumlah besar, kan butuh modal yang tidak sedikit juga. Betul. Nah, jadi salah satu alternatifnya inilah yang dibilang kolaborasi. Kita beli deh patungan Ki. Beli dalam jumlah besar. Akhirnya terkumpul modalnya, bisa dibeli itu dalam jumlah besar. Oh, tahu. Nah, jadi inilah dibilang kolaborasi. Iya. Nah, ini dibilang namanya kolaborasi. Nah, kalau peran distributor sendiri menjaga stabilitas harga ya? Ya, tentu kalau ketersediaan produk juga. Ya, betul, itu ketersediaan produk jelas, karena kalau kita lihat sekarang ketika suatu produk itu langka, pasti harganya akan naik. Itu pas sudah menjadi hukum ekonomi itu, ketika produk atau barangnya langka pasti harganya akan naik. Nah, disinilah peran pemerintah untuk menjaga ketersediaan stok bahan baku tersebut. Apalagi misalkan produk-produk yang menjadi kebutuhan dasar konsumen. Nah, jadi mau tidak mau peran pemerintah harus ada dalam menjaga ketersediaan stok. Nah, tentu dengan ada regulasi yang ditetapkan untuk menjaga distributor ini tidak bermain curang misalkan. Kan kadang-kadang ada nih berapa kali kejadian didapat kenapa minyak langka, ternyata ditimbun oleh distributornya. Kasih naik misalnya daripada langka, daripada tidak sama sekali ya. Nah, kita mau pakai begitu. Betul. Ya Pak Yusri ya. Bahkan kita di Pemprov sendiri Bu, alhamdulillah sudah ada yang namanya TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, betul, TPID, dan sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Iya, TPID-nya kita. Iya. Ada bagus begitu ya. Tingkatkan lagi Pak Yusri. Ya, betul Bu. Baik, Pak Yusri, ini tidak terasa di penghujung perbincangan kita Pak Yusri. Sebenarnya dari sisi teknologi ini dapat membantu UMKM dalam mengelola bisnis dan menghadapi tantangan inflasi. Pastinya ini bagaimana teknologi yang dipakai, seperti apa peran digital dalam memperluas jangkauan pasar dan juga meningkatkan penjualan produk UMKM. Silahkan itu Pak Yusri. Ya, apalagi dalam kemasan juga ya. Ya, betul. Langsung. Jadi teman-teman mau tidak mau harus mempelajari yang namanya digitalisasi. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya AI. Iya. Artificial Intelligence. Iya, betul. Teman-teman coba buka WA-nya. Di situ kan ada tuh di sebelah kanan. Iya. Ada bulatan biru. Iya, betul, ada itu sekarang sudah Meta AI. Manfaatkan gitu. Kadang-kadang kan teman-teman bingung nih. Apa lagi bagus ku posting ini di Facebook di. Paling banyak itu kalau bukan WKWK, tulisannya WKWK terus tulisannya ready hoof Iya. Nah, kalau misalkan bingung, manfaatkan yang namanya nih AI. Banyak sekali. Buatkan saya copywriting untuk produk saya yang akan saya buat selama 30 hari ke depan. Dibuatkan Ki. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-30. Jadi kurang apa lagi sebenarnya, kecuali kalau tidak ada kuota itu jadi masalah. Wifi Pak Yusri. Jangan sampai wifi-nya ada wifi tapi belum juga dibayar Bu, itu kan jadi masalah juga. Putus hubungan itu ya. Oke, baik Pak Yusri, closing statement apa yang Pak Yusri harapkan dengan adanya kemasan, teknologi, inovasi mungkin dari para UMKM, apa Pak Yusri, silakan. Ya, ada salah satu kata-kata yang saya ingat sekali, ini juga bisa menjadi semacam trigger untuk teman-teman UMKM. Kata-katanya adalah no collapse. No collapse. Okay. No collapse,
tidak ada kerjasama, tapi kolaps. kolaps. Bisa-bisa kolaps jadinya. Oke. Nah makanya teman-teman sekarang era digitalisasi, manfaatkan itu semua. Apalagi yang namanya AI, kita manfaatkan juga kolaborasi, dan paling utama adalah manfaatkan semua fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Apalagi sekarang sudah ada fasilitasi berbagai macam bentuk yang diberikan oleh para pelaku usaha, manfaatkan itu. Nah, kenapa tidak termanfaatkan? Karena tidak mendapatkan informasinya dengan jelas dan baik. Nah, jadi bagaimana bisa dapat informasinya kalau kita tidak mengikuti yang namanya perkembangan zaman? Bagaimana bisa ketinggalan informasi kalau tidak ya mengikuti informasi yang baru? Nah, jadi saran saya yang namanya internet bukan hanya dipakai untuk gibah online. Atau mengungkit permasalahan Anda gitu ya. Atau curhat online, tapi jadikan teknologi itu sebagai alat pengembangan diri untuk alat pengembangan usaha ke depan. Iya, tahu. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber kami yang hadir di siang hari ini, Bapak Muhammad Yusri, konsultan rumah kemasan KUKM Sulsel. Di topik kita strategi menghadapi inflasi di awal tahun. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Baik, amin. Pak Yusri sukses untuk aktivitasnya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Pak Yusri. Iya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di mana saja berada, itulah tadi kita sudah berbincang di siang hari ini bersama Pak Yusri. Dan mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.